Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Sejarah Sastra Indonesia yaitu yang terhormat Ibu Desti. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang sejarah sastra periode 1945 sampai dengan 1953. Perkenalkan, saya Dinda Vanessa Estianti dengan nomor induk mahasiswa 22503052. Yang selanjutnya ada rekan saya bernama Perkenalkan, saya Dewi Maya Arini dengan NPM 2250300051. Dan saya Hadi Faza Fatur Rahman dengan NPM 22503050. Langsung saja pada pembahasan yang pertama yang akan dijelaskan oleh Saudara Hadi. Pembahasan yang pertama adalah angkatan 45. Munculnya Chairil Anwar di panggung sejarah sastra Indonesia memberikan suatu yang baru. Sajak-sajaknya tidak seperti sajak-sajak Amir Hamzah yang betapapun masih mengingatkan kita kepada sastra Melayu. Meskipun sajak-sajak Amir itu memang indah dan bernilai tinggi, tidak dapat dibantah pula bahwa sajak-sajak Chairil Anwar bahkan bernilai tinggi. Bahasa yang digunakan juga ialah bahasa Indonesia yang hidup dan berjiwa, bukan lagi bahasa buku, melainkan bahasa percakapan sehari-hari yang dibuatnya bernilai sastra. Karena itulah seorang berpendapat bahwa dengan sajak-sajak Chairil Anwarlah sebenarnya sastra Indonesia lahir. Sedangkan pada karya-karya Amir Hamzah, Sanusi Pen, Takdir Alis Jahbana dianggap sebagai hasil sastra Melayu. Pendapat ini tidak biasa diterima karena sesungguhnya Chairil Anwar merupakan buah dari pohon yang ditanam dan dipupuk oleh para pendahulunya. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yang bernama Dewi. Di sini ada surat kepercayaan gelanggang. Kami adalah ahli waris yang sah dari kebudayaan dunia, dan kebudayaan ini kami teruskan dengan cara kami sendiri. Kami lahir dari kalangan orang banyak, dan pengertian rakyat bagi kami adalah kumpulan campur baur dari mana dunia-dunia baru yang sehat dapat dilahirkan. Keindonesiaan tidak semata-mata karena kulit. Kami yang sawo matang, rambut kami yang hitam, atau tulang pelipis kami yang menjorok ke depan, tapi lebih banyak oleh apa yang diutarakan oleh wujud pernyataan hati dan pikiran kami. Kami tidak akan memberikan suatu kata ikatan untuk kebudayaan Indonesia. Kalau kami berbicara tentang kebudayaan Indonesia, kami tidak ingat kepada melalap hasil kebudayaan yang lama sampai berkirat dan untuk dibanggakan, tetapi kami memikirkan suatu penghidupan kebudayaan baru yang sehat. Kebudayaan Indonesia ditetapkan oleh kesatuan berbagai rangsang suara yang disebabkan oleh suara-suara yang dilontarkan dari segala sudut dunia dan yang kemudian dilontarkan kembali dalam bentuk suara sendiri. Kami akan menentang segala usaha-usaha yang mempersempit dan menghalangi tidak betulnya pemeriksaan ukuran nilai. Revolusi bagi kami ialah penempatan nilai-nilai baru atas nilai-nilai pusing yang harus dihancurkan. Demikianlah kami berpendapat bahwa revolusi di tanah air kami mungkin tidak selalu asli. Yang pokok ditemui itu ialah manusia. Dalam cara mencari, membahas, dan menelaah, kami membawa sifat sendiri.
Penghargaan kami terhadap keadaan keliling masyarakat adalah penghargaan orang-orang yang mengetahui adanya saling pengaruh antara masyarakat dan seniman. Selanjutnya ada tokoh-tokoh karya sastra yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama ada Chairil Anwar. Chairil Anwar dilahirkan di Medan pada 22 Juli 1900. Ia adalah seseorang yang banyak membaca dan belajar sendiri, sehingga tulisan-tulisannya matang dan juga padat berisi. Ia mulai muncul di dunia kesenian pada zaman Jepang, bukan karena sajak-sajaknya mendapat hadiah atau sambutan baik dari kantor pusat kebudayaan, ataupun karena ia berlomba-lomba mencipta sesuai dengan pesanan Jepang, tetapi terutama karena sifatnya eksentrik atau tidak wajar, dalam artian berpakaian yang menarik perhatian orang atau bisa juga sifatnya yang aneh, dan tidak mau dikuasai oleh kantor pusat kebudayaan. Malah ia sering mengejek kawan-kawan senimannya yang berkumpul sekitar kantor pusat kebudayaan. Dari esai-esai dan sajak-sajaknya, jelas sekali ia seorang individualis yang bebas. Dengan berani dan secara demonstratif pula, ia menentang sensor Jepang dan itu menyebabkan ia selalu menjadi incaran Ken Pentai atau polisi rahasia Jepang yang terkenal galak dan juga kejam. Sajaknya yang termasyhur dan merupakan gambaran semangat hidupnya yang membersih-bersih dan individualistis ialah yang berjudul Aku, di tempat lain diberi judul Semangat. Dalam sajak itu ia menyebut dirinya sebagai binatang jalang, sebutan yang segera menjadi terkenal. Lanjut. Selanjutnya ada karya Aku yang akan dibacakan oleh Saudara Hadi. Aku, karya Chairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang pun merayu, tidak juga kau. Tak perlu sedu sedan itu. Aku ini hewan jalang dari kumpulan yang terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang, menerjang. Luka dan bisa kubawa bisa berlari. Hingga hilang pedih perih. Dan aku akan tidak akan peduli. Aku mau pulang. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Selanjutnya ada Asrul Sani dan Rifai Apin. Penyair kawan ini, sangkatan Chairil Anwar, sama-sama mendirikan Gelanggang Seniman Merdeka. Mereka biasanya dianggap sebagai trio pembaharu puisi Indonesia. Ketiga penyair ini menerbitkan sajak bersama-sama yang berjudul Tiga Mongok Takdir pada 1950. Judul itu ditafsirkan sebagai usaha ketiga penyair dalam menghadapi Sultan Takdir Alis Jabana, sebab perkataan takdir di sana dihubungkan dengan perjuangan ketiga orang tersebut dalam menghadapi pujangga baru yang dalam hal ini dilambangkan oleh Sultan Takdir Alis Jabana. Tetapi oleh penafsir lain justru perkataan takdir ini diartikan sebagai nasib, kadar, dan suratan tangan. Maka judul itu mereka tafsirkan sebagai usaha ketiga penyair tersebut dalam mencoba membuka, memahami, dan mengerti akan takdir manusia. Selanjutnya, adapun tokoh-tokoh yang lain yang dapat kita lihat bersama-sama. Lanjut. Next slide. Ada Idrus, lalu selanjutnya ada Kami Harja. Lanjut. Ada Pramudia Anantatur. Lanjut. Ada Muhtar Lubis. Lanjut. Ada Utuy Tatang Sontani. Lanjut. Ada Sitor Situmorang. Lanjut. Ada Auh Kahadimaja. Lanjut. Ada Embal Pas dan Rusman Sutia Sumarga. Lanjut.
Trisno Sumarjo. Lanjut. Ada M. Harustandi Kartakusuma. Lanjut. Dan lain-lain. Selanjutnya ada para pengarang wanita yang akan dijelaskan oleh Saudari Dewi. Ada para penggalang wanita. Seperti juga pada masa sebelum perang, para penggalang wanita tidak banyak jumlahnya, sekitar tahun 50-an. Kita hanya mengenal Ida Nasution, Walujati atas sepangkat, S. Rukiah Kertapati, St. Nuraini Sani, dan Suwarsih Jojo Puspito. Walujati dan St. Nuraini terutama dikenal sebagai penyair meskipun sebenarnya mereka pun menulis prosa, baik cerpen, esai, maupun novel. Suwarsi Jojo Puspito hanya menulis cerpen. Hanya S. Rukiah yang dikenal baik sebagai penyair maupun penulis prosa. Ida Nasution, pengarang esai yang berbakat. Ida menulis beberapa buah esai yang dimuat dalam majalah-majalah, tetapi ia kemudian menjadi korban revolusi. Ia hilang ketika dalam perjalanan Jakarta-Bogor 1948. Walujati lahir di Sukabumi tanggal 5 Desember 1924. Mulai menulis sajak pada masa-masa pertama revolusi. Sajaknya berpisah mendapat pujian dari Chairil Anwar sebagai sajak romantik yang menjadi sejak itu ia banyak menulis sajak. Selanjutnya ada beberapa pengarang lain yang bisa kita lihat di layar, yaitu yang ke-13 ada P. Senpojo. Selanjutnya ada Muhammad Ali. Selanjutnya ada Dodong Jiwa Praja. Selanjutnya ada Harjadi S. Hartowardojo. Selanjutnya dan lain-lain. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.